Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alana hadzal qur'ana hudan lil muttaqin. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan 'abdin mu'tafil bisyidil yatim. Asyhadu an la ilaha illa huwa wahdahu syarika lahu al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fil hadis An Ibni Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala hadatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul musaddiq. Inna yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan thumma yakunu 'alaqatan misla dhalik thumma yakunu mudghatan misla dhalik thumma yursalu ilaihi al-malaku fayanfukhu fihi ruha wa yu'maru bi arba'i kalimatin bi kadri rizqihi wa ajalihi wa 'amalihi wa syaqiyyun aw sa'idun. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul habibil karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Allah telah berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah yang akan memberikan keberuntungan kepada kita. Syarat yang pertama untuk mendapat keberuntungan di dunia dan akhirat, syarat untuk mendapatkan kebahagiaan, ketenangan hati di dalam dunia, bukanlah material dari dunia, bukan dari uang, bukan dari tahta, bukan dari pangkat, dan bukan jabatan. Akan tetapi syarat pertama untuk kita hidup bahagia di dalam dunia, kata Allah, yaitu bertakwa kepada Allah. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah sendiri yang berkata, Allah akan memberi keberuntungan kepada kita. Allah berkata sendiri, wattaqullaha la'allakum tuflihun. Pertanyaannya satu, apakah hidup kita di dalam dunia ini, apakah kita akan selalu mendapatkan kebahagiaan? Apakah kita hidup di dunia ini akan mendapatkan selalu keberuntungan? Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan dunia ini, Allah Subhanahu wa ta'ala mendesain dunia ini yaitu untuk ujian kepada Adam. Jadi keberuntungan yang hakiki, kebahagiaan yang hakiki hanyalah di akhirat. Akan tetapi kita artikan keberuntungan di dalam dunia ini mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan ketenangan hati. Itulah yang dinamakan
keberuntungan di dalam dunia. Itu martabat tinggi daripada keberuntungan yang lain. Kita mendapat rezeki, harta kita banyak, kita ada pangkat, kita jabatan, akan tetapi pangkat, jabatan dan uang itu kita pergunakan di tempat yang berguna, tempat yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyarakat muslimin, jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Nabi riwayat At-Tirmidzi, di manakah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Dimanapun kita berada, selalu kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu hadis riwayat At-Tirmidzi. Takwa itu bukan karena manusia. Tatkala takwa itu kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia beribadah ini untuk Allah semata-mata, bukan karena manusia. Ketika ada manusia, ketika ibadah. Yang dibilang dengan takwa itu hanya ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu takwa? Takwa itu imtisalu awamirillahi azza wa jalla wa ijtinabu nawahihi sirra wa alaniya. Yang singkatnya kita bilang ati Allah wa ati Rasul. Ikuti perintah Allah dan ikuti perintah Rasulullah SAW. Apa perintah Allah? Allah menyuruh kita sholat, Allah menyuruh kita bayar zakat, Allah menyuruh kita untuk menunaikan haji bagi yang mampu. Itu yang kita kerjakan. Itu yang dinamakan dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga sebaliknya perintah Rasulullah SAW. Rasulullah SAW menyuruh kita untuk membayar zakat. Sama juga itu yang dinamakan dengan takwa. Atiullah wa atiur Rasul. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kita mengerjakan sholat lima waktu ini, kita membutuhkan yang namanya khusyuk, ataupun hati kita tidak ke tempat lain. Bagaimana caranya kita khusyuk untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Cuman ada 5 untuk kita syarat supaya kita cinta kepada sholat, supaya kita khusyuk terhadap sholat. Yang pertama, berdoa sebelum takbiratul ihram. Sebelum kita takbiratul ihram, berdoa dulu. Kalau tidak bisa bahasa Arab, bisa juga bahasa Indonesia. Ya Allah, izinkan saya menikmati sholat ini, izinkan saya khusyuk terhadap sholat ini. Yang kedua, bayangkan sholat kita Jumat hari ini bahwasanya sholat yang terakhir. Insya Allah apabila kita bayangkan sebelum sholat seperti itu, maka insya Allah sholat kita akan khusyuk. Yang ketiga, yang biasanya kita membaca
membaca surah di dalam surat yang tidak tahu arti maknanya. Ini ganti sesekali surah yang tahu artinya. Supaya apa? Supaya memahami, supaya jangan hati aja yang cuman jangan mulut aja yang berbicara, akan tetapi hati juga berbicara. Yang keempat, berlambat setiap pergerakan. Jadi kita bergerak dulu, Allahu Akbar, bacaan mana, nikmati awalnya, jangan cepat-cepat. Yang kelima, ingat di antara manusia, di antara banyaknya manusia di dalam dunia ini, Allah masih memilih kita untuk dapat berkumpul di masjid ini, untuk dapat menjalurkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kata-kata ataupun kekurangan, mohon dimaklumi. Langsung saja kita masuk ke dalam rukun 2 al-Fiqh. Apabila ada kesalahan ataupun kesilapan dalam membaca rukun al-Fiqh, mohon sekiranya ditegur. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Barakallahu lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul basir.